Ya, masih dari gedung DPR, rapat MKD sampai saat ini masih dilakukan secara tertutup, jadinya surat itu akan dibacakan oleh Ketua MKD dalam rapat MKD yang sayangnya rapatnya dilakukan tertutup. Kami akan terus melihat apa yang terjadi. Saya di DPR bersama dengan sejumlah tokoh dari DPR maupun dari non-DPR dan juga ada kuasa hukum Setia Novanto, Pak Firman Wijaya. Saya ingin ke Pak Renal. Pak Renal, tadi perdebatan lagi-lagi sempat soal apakah ini etis atau kemudian karena prosesnya menurut Pak Firman Wijaya prosesnya itu debatable, sementara ini persidangan etik begitu. Apakah masih bisa kita bicara seperti itu atau seharusnya sudahlah kita move on saja? Ini kan kalau kita bicara etik, ini kita bicara baik atau buruknya bagi bangsa kita, bukan hanya bagi orang itu. Nah, kita juga harus mengajarkan kepada masyarakat yang disebut dengan orang besar itu bukanlah orang yang berharta besar, yang bisa membayar. Bukanlah mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi, melainkan adalah mereka yang mampu menjaga kehormatannya. Kita boleh tinggal di kampung, kita boleh saja hanya naik sepeda, kita tidak mempunyai kendaraan, kita tidak mempunyai kejabatan. Tapi kalau kita menjaga martabat kita, tidak melakukan perbuatan tercela, tidak mementingkan kepentingan pribadi ketika memegang jabatan publik, tidak mencari-cari hanya sekedar untuk kepentingan dirinya sendiri, dia akan menjaga kehormatannya. Nah, bicara tentang kehormatan ini saya kira kita perlu mengedukasi masyarakat kita. Jangan sampai teman-teman melihat bahwa yang punya jabatan, ketua fraksi, ketua komisi, ketua partai, seakan-akan itu adalah orang yang paling bermartabat. Tidak begitu. Tapi kehormatan kenyataannya justru seringkali terbalik ya. Karena berpikirnya bahwa kursi itulah kehormatan. Bukan, masyarakat tidak melihat itu. Masyarakat melihatnya adalah apakah dia jujur atau tidak. Mampu tidak dia memenuhi janjinya. Itu yang lebih diutamakan. Bukan yang tadi-tadi itu. Karenanya kalau kemudian menganggap kursi adalah kehormatan akan melakukan apapun untuk mempertahankan kursi. Walaupun seringkali akhirnya melanggar kehormatan itu sendiri. Ini terjadi sekarang di mana-mana. Kita lihat di mana-mana orang membakar gedung KPU itu. Orang menaruh ban di jalan. Orang kemudian saling membunuh. Hanya karena kursi. Dan setelah itu mereka harus membayar mahal. Dan setelah itu kemudian kehormatan mereka juga hilang. Dan pada saat seseorang itu menjadi tahanan KPK, barulah kemudian mereka mengatakan, lebih baik saya tidak kaya kalau saya tahu begini. Baru mereka sadar bahwa kehormatan dirinya semua sudah hilang. Kehormatan sudah hilang. Mbak Yeni, jadi kehormatan siapa atau kehormatan apa yang hilang kalau kita bicara kasus ini? Banyak yang terhormat ya, yang ada di Dewan yang terhormat, publik bisa menilai pribadi-pribadi yang terlibat dalam kasus ini sepanjang proses yang berlangsung, publik bisa menilai mereka masing-masing. Dan kalau orang-orang yang dianggap membela kejahatan yang seolah terorganisir ini ya, kan ada dalil yang menyatakan kejahatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, kita melihat kemarin seolah-olah ada kejahatan yang begitu terorganisir mencoba menutupi kebobrokannya sendiri. Nah, namun Mbak Nana, saya ingin juga mengajak kita semua merenung bahwa ini dampaknya nih bukan cuma sekedar politik di Jakarta. Pernahkah kita merenungkan dampaknya ini terhadap masyarakat Papua yang selama ini masih sangat miskin dan beranggapan bahwa apa yang dikerjakan di Freeport tidak mereka rasakan, kesejahteraannya tidak meningkat. Lalu mereka kemudian juga menyaksikan bagaimana Jakarta mau bagi-bagi kapling hanya untuk mereka sendiri. Gimana rasanya bagi masyarakat Papua? Sementara kita masih masih melihat ada kelompok yang menginginkan separatisme. Saya ingin mengajak semua elit politik di Jakarta berpikir buat keutuhan bangsa kita. Jangan pikir kepentingannya sendiri saja. Oke, Pak Firman, Anda mau komentar? Saya harus kasih kesempatan khusus Anda. Ya, saya hanya teringat pandangan Benjamin Cardoso ketika dia mengadili seorang terdakwa dan terdakwa ini menyatakan pembelaannya. Sang hakim mengatakan, Anda ini melakukan contempt of court. Kemudian terdakwa ini naik ke atas meja, dia mengatakan, Anda juga melakukan contempt of justice. Karena itulah sebenarnya belajar dari sejarah itu banyak yang tersisa yang menjadi pertanyaan dalam kasus ini. Karena bagaimanapun ada potret buruk yang bisa muncul di permukaan, ada sebuah tradisi buruk yang bisa saja menciderai masyarakat pencari keadilan ketika seseorang pokoknya diseret saja, soal buktinya apa tidak penting baginya. Menurut Anda itu yang terjadi pada Setia Novanto? Bisa saja seperti ini. Tradisi peradilan, potret peradilan kita yang buruk selama ini bisa menjadi mirror of judgment. Ini bisa menjadi semacam tradisi, bisa menjadi semacam presiden. Oh, boleh saja sekarang. Secara etik tidak ada masalah, buktinya mau cari dari mana, mau melanggar hukum atau tidak,
Yang penting orangnya seret ke pengadilan dan jatuhkan hukuman. Oke, saya mau- Ini yang disebut oleh witness shamers. Why justice fail? Kenapa keadilan itu lenyap dalam dunia peradilan? Karena peradilan itu bisa seperti monster. Anda Itu merasa saja. Anda mengibaratkan sidang MKD ini monster. Monster itu dalam pengertian. Monster Ketika bagi Setia standar Novanto. peradilan itu tidak menghadirkan keadilan. Oke. Itu yang dimaksud. Saya ingin minta komentar. Ya, Monster jadi sidang begini, MKD ini bagi Setia Novanto. tadi Firman mengatakan contempt of justice. Saya teringat apa awal tadi barusan dikatakan Yeni Wahid, ya, yang terhormat. Yang di MKD itu yang mulia. Yang mulia, ngeri kali. Lebih tinggi yang mulia atau yang terhormat, Bang? Kalau aku Betty lah itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya. Tapi dia mau bilang yang mulia biar eksklusif. Oh, biar Tapi beda. apa yang digarisbawahi oleh Yeni benar. Nggak malu ngomong bagi-bagi roti. Pikirkan rakyat Papua. Itu harus dipikirkan. Oke. Mereka ekonominya masih sangat di bawah. Saya ingin menanggapi, walaupun seolah-olah berkutat di persoalan apakah pengadilan MKD kemarin adil atau tidak. Tapi yang saya ingin tekankan, Bang Firman ingin mengaburkan kita bahwa seolah-olah perbuatan seorang tokoh publik, apalagi dia adalah ketua parlemen, yang tentu disegadi, terus kemudian mengajak pengusaha bertemu, menegosiasikan persoalan yang bukan kewenangannya, dan kemudian itu direkam dengan alasan akuntabilitas, seolah-olah itu kemudian tidak ada artinya karena ada pelanggaran dalam persoalan perekaman. Padahal kalau kita ngomong rekam, kita sering lihat teman-teman wartawan juga candid kamera, juga nggak persoalan. Artinya banyak hal di situ. Nah, saya ingin sekali lagi ya ayolah kita jernih, persoalan ini sebenarnya sederhana, yaitu memang terjadi pelanggaran etik secara telak. Baik. Ya sudah, sekarang Mas Setia Novanto juga sudah dengan besar hati mengundurkan diri. Ayo kita move on. Tadi Mbak Yeni menyinggung persoalan Papua. Betul. Menurut saya persoalan Freeport, kontrak karya, apa di dalamnya, apakah betul selama ini banyak pemburu rente di dalamnya, ada kekuasaan bermain, kita bongkar saja, kita dorong dalam bentuk pansus. Karena MKD sudah selesai, kita justru ingin mendorong pansus Freeport atau pansus pengelolaan migas kita. Karena kita tahu di sana Pak Budi Wasiso waktu masih menjadi Bareskrim, dia menyampaikan sebelum saya dicopot saya sudah siap-siap akan menggerebek SKK migas karena di sana ada potensi korupsi yang luar biasa. Misalkan ini sebuah indikasi yang menurut saya harus kita tindak lanjuti oleh teman-teman di parlemen. Oke, kita akan saya dapat informasi bahwa saat ini di atas pintu sidang MKD sudah dibuka. Apakah itu artinya, kita lihat sekarang, apakah itu artinya sidang MKD akan kembali dilanjutkan secara terbuka atau kita akan langsung mendengarkan apa putusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan? Ya, kita akan lihat. Anda bisa lihat betapa ramainya teman-teman saya berada di depan pintu MKD. Saat ini saya dan sejumlah narasumber berada di bawah, di depan ruang Nusantara 2. Untuk saya bisa gambarkan ke Anda, dan di atas saat ini yang Anda lihat di layar yang sebelah sana itu adalah ruang MKD yang pintunya sedang terbuka dan tampaknya saat ini wartawan sudah diperbolehkan masuk. Mungkin saja kita akan mendengarkan nih. Pak Novanto sudah mundur 30 menit yang lalu. 30 menit yang lalu, berarti tepat pada saat kita membuka program ini, Bang Akbar, ketika kita di atas membuka program ini, dan ketika kemudian sudah disampaikan oleh Pak Sukiman bahwa memang betul Setia Novanto mengundurkan diri. Baik, sekali lagi informasi yang sudah didapatkan dan terkonfirmasi, Setia Novanto, Ketua DPR, mengundurkan diri dari jabatannya. Baik, kita akan lihat apakah di atas, kalau begitu itu sudah bisa diganti, judul besarnya Setia Novanto mengundurkan diri, ya. Sudah diganti grafisnya, Setia Novanto mengundurkan diri dari jabatannya. Apakah ini artinya persoalan selesai? Karena kalau tadi istilah Bang Firman, ini political game, apakah ini artinya game over? Ya, jadi begini. Saya sih sudah tidak ingin menanggapi lagi Mas Firman ya, karena pembuktian sudah cukup. Seorang yang bernama Pak Ma'ruf Samsudin bertemu dengan Pak Setia Novanto dan Tessa Halid. Dia akui di depan sidang, dia katakan saya yang merekam dengan alat saya yang sekarang ada di kejaksaan. Kita konfirmasi apakah suara siapa ini dan siapa ini mengatakan iya, dan saya bertanggung jawab dengan semua isinya. Jadi sudah selesai. Tetapi sebenarnya lagi-lagi saya ingin mengatakan begini, ini bukan soal menjatuhkan seorang Pak Setia Novanto. Substansi yang ingin saya katakan adalah bagaimana kekuasaan dipakai untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Maka untuk itu kemudian saya berharap sebenarnya Pak Setia Novanto ini kan sedang digarap oleh Kejaksaan Agung.
Udahlah buka aja semuanya. Saya agak tahu banyak tentang Freeport. 3 tahun yang lalu, saya... Ya. Bang Firman, kita dengarkan surat pembacaan pengunduran diri, kita langsung. Ya, yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPR RI, serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 2014-2019. Demikian pernyataan pengunduran diri saya ini, saya buat dengan tulus. Semoga bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Hormat saya ditandatangani di atas materai Dr. Andes Setia Novanto AKT, nomor anggota 300, tembusan pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR RI. Demikian yang mulia. Terima kasih. Setelah menerima surat tersebut, kita bersepakat barusan rapat tertutup untuk merumuskan keputusan rapat MKD yang akan saya bacakan. Demikian di dalam sidang terbuka ini. Keputusan rapat MKD Rabu 16 Desember 2015. Pertama, sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atas pengaduan Saudara Sudirman Said terhadap yang terhormat Saudara Dr. Andes Setia Novanto atas dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan ditutup dengan menerima surat pengunduran diri dari yang terhormat Saudara Dr. Andes Setia Novanto, nomor anggota A 300, anggota fraksi Partai Golkar sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 tertanggal 16 Desember 2015. Kedua, terhitung sejak hari Rabu 16 Desember 2015, Saudara Dr. Andes Setia Novanto dinyatakan berhenti sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Ketiga, demikian keputusan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan ini dibacakan pada sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat terbuka untuk umum pada hari Rabu 16 Desember 2015. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini maka sidang dinyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratnya Pak, tunjukkan Pak, gini Pak, suratnya Pak, gini Pak, ini lembar Pak, surat Pak. Tunggu Pak, tunggu Pak. Bagi Mimar, bareng Pak. Lagi Pak, lagi Pak. Lagi Pak. Pak, lagi Pak. Izin Pak. Pak. Pak, suratnya Pak. Apanya? Oh ini. Ini. Oh suratnya. Pak Ketua mukanya nggak kelihatan. Pak Kahar, nggak ikut Pak Kahar. Gabung Pak, gabung ya. Iya. Belum Pak. Tunggu Pak. Oke. Makasih Pak, makasih Pak. Tanpa. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media ya atas peliputannya dan kita berakhir dengan happy ending, alhamdulillah. Nah, itu Ya, mana Bang? Maju-maju norak, weh.
Bang Ruhut bukan B44, mau nggak ulangi? Setia Novanto mundur dari Ketua DPR. Anda mendengarkan tertawa itu Bang Ruhut, tampaknya Anda gembira sekali. Itu sudah resmi Setia Novanto mengundurkan diri. Saya ingin ke Bang Firman Wijaya, Anda kuasa hukum Setia Novanto. Apa yang terjadi di detik-detik saat Setia Novanto menandatangani surat bermaterai itu mengatakan mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR? Ya, ini karena tugas sejarah dan peradaban saya harus jelaskan. Yang pertama adalah saya mendiskusikan dengan beliau ketika proses pengadilan di MKD ini mungkin sulit dari aspek mengukur kepastian hukumnya dan juga aspek keadilannya. Pada akhirnya jalan terakhir adalah seperti yang disampaikan oleh Gustav Reitsbrug itu, pilihannya adalah kemanfaatan. Dan sudah saya sampaikan demi kepentingan umum dan kemanfaatan. Itu menjadi jalan. Pilihan beliau mengambil sikap. Sekalipun aspek kepastian hukum dan keadilan itu menjadi tugas saya. Sebagai profesi kan Bang, kita tidak boleh membiarkan keadilan dan kepastian hukum itu tidak ada di bumi manapun. Apalagi itu tidak berperspektif HAM. Karena itulah saya mengatakan pada aspek kemanfaatan beliau mengambil keputusan itu. Namun pada aspek kepastian hukum dan keadilan itu persoalan di wilayah lain. Berapa lama diskusi itu sampai akhirnya menandatangani surat itu? Ya beliau orang yang tenang, orang yang tidak terlalu terpengaruh oleh situasi hiruk pikuk di luar. Beliau berdiskusi dengan saya, mengatakan saya perlu mengambil sikap setelah mendengarkan penjelasan dari Mas Firman. Ya sudah. Sejak kapan niatan untuk mundur itu muncul? Apakah sejak ternyata hari ini hampir seluruh fraksi mengatakan Setia Novanto melakukan pelanggaran etik, jadi ini langkah daripada dimundurkan lebih baik mundur saja begitu? Ada hal yang paling penting sebenarnya dari itu. Surat yang saya kirimkan kepada Komnas dan kemudian Komnas menjawab berdasarkan pasal 39. Seseorang itu hak bicaranya dan kerahasiaannya itu perlu dijaga. Bukan Komnas. Dia tidak boleh diganggu. Bukan Komnas. Saya sudah konfirmasi dari Komnas. Itu adalah permainan seorang pribadi. Anda juga tidak boleh terlalu meyakinkan publik ini seakan-akan semua yang Anda lakukan benar, Mas. Ya, saya sudah mencoba untuk mendengarkan Anda. Ya. Untuk Komnas HAM, saya mendapatkan dari seorang komisioner mengatakan, sorry, itu adalah permainan pribadi seseorang. Jadi jangan kemudian Anda datang ke sini meyakinkan kami bahwa itu adalah Komnas HAM. Yang kedua, saya sebenarnya awal-awalnya sih ini saya menyelesaikan ucapan saya. Saya tidak boleh. Saya tidak boleh membiarkan Anda mencoba mengalihkan pikiran kita di sini. Kalau boleh saya dong selesaikan. Kita tunggu dulu Bang Akbar, selesaikan singkat Bang. Iya, jadi saya pikir itu yang saya katakan. Perspektif HAM yang disampaikan yang melalui surat saya dan dijawab oleh Komnas HAM bahwa tentu harus memperhatikan kehormatan seseorang dan juga proses pembuktiannya harus dengan dasar kebenaran. Itu saja menjadi acuan kepada 3 institusi, MKD, Kepolisian dan Kejaksaan. Atas dasar itu, karena kepastian hukum dan keadilannya tidak muncul dalam proses ini, ya beliau mengatakan tapi saya ingin dapat ketegasan, apakah memang mundur ini karena sudah tahu hari ini memang akan dimundurkan, jadi memang mengambil langkah mundur karena tidak ada pilihan lain? Nah itu saya yang jawab. Ya, saya yang jawab. Ya. Jadi Firman, dia tadi bagus cerita behind the scene. Tapi kalau kita lihat perdebatan, aku ini apanya MKD? Di dalam menimbang nggak ada yang jelas. Legal standing lah ini masih kurang kuat. Tapi apa? Putusannya sanksi berat. Artinya memang Novanto masih ada bagusnya. Yang diundang sahabat saya Firman yang rada baik. Nggak diundang yang 2 lagi. Kalau diundang Lukas, itu mungkin yang membuat panel. Panel itu orang luar dilibatkan. Kalau diundang Rasman, adik saya Rasman, apa kejadiannya? Dia ngomong di salah satu radio akan bebas murni. Saya sudah dapat, terima kasih ini, saya sudah dapat surat pengunduran diri Setia Novanto. Saya akan bacakan ulang lagi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini suratnya berkop. Perihal pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI, Jakarta 16 Desember 2015, kepada yang terhormat pimpinan DPR RI di Jakarta. Jadi diajukannya ke pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan perkembangan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etika yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPR RI, serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 2014-2019. Demikian pernyataan pengunduran diri ini saya buat dengan tulus. Semoga bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Hormat saya Dr. Andes Setia Novanto, nomor anggota 300. Kita akan kembali setelah pariwara, tetaplah di Metro TV.